Kami juga sebetulnya berharap ya teman-teman wartawan itu, kenapa sekarang yang diawasi dimelototi hanya hartanya si Rafael, padahal banyak pejabat yang lain. Coba teman-teman kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara kemudian diviralkan, sehingga apa? Banyak yang gerah kan, itu kan juga menjadi salah satu dorongan supaya pejabat itu tidak bertindak macam-macam, kan begitu. Itu sebetulnya kita mendorongnya ke sana. Satu sisi bagus ini kan, kita banyak teman-teman dan netizen itu banyak mengungkap aset-aset yang bersangkutan. Tapi saya bilang jangan berhenti dengan yang bersangkutan, gitu kan. Banyak pejabat-pejabat kita yang berperilaku demikian, bikin pesta yang sangat mewah, terbuka kok, nggak ada protes, gitu kan. Kan yang protes tuh, gitu kan. Kendaraan dinasnya Lexus. Ya. Biasanya kalau sudah diradar oleh netizen, nah pejabat tersebut beserta istri dan juga anaknya langsung buru-buru deaktif Instagram atau juga sosial media. Sekarang saya tanya kepada Mas Nova, ada cara lain nggak sih supaya masyarakat ini terinspirasi untuk semakin gencar melacak para pejabat yang suka mewah-mewahan? Selain dengan searching Instagram atau seperti apa Mas Nova? Ya, di sini saya kira partisipasi publik memang sangat penting ya. Tapi kalau kita kembali ke isu-isu yang diangkat oleh publik di media sosial, itu kan tentang balik lagi dan salah satunya itu tentang mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal, penelusuran harta, menghasilkan harta pegawai halal dan seterusnya. Jadi itu saya kira publik juga mempertanyakan, kalau kembali lagi ke kami sebenarnya yang kerja siapa gitu, kayak kalau bahasa itu yang kerja siapa, yang harusnya kerja siapa, yang dibayar siapa, yang kerja siapa kayak gitu. Kalau itu satu hal. Lalu kalau misalkan cara untuk mencari postingan atau menelusuri harta kekayaan yang sudah dihapus sebelumnya misalkan kayak gitu, sebenarnya sangat mungkin masih bisa untuk dilakukan, teknologi memungkinkan untuk itu. Jadi jangan takut jika pun dihapus-hapus gitu, kecuali memang betul-betul bersih ya cara menghapusnya. Kalau dihapus-hapus biasa gitu, itu ada istilah Mbak, jejak digital itu tidak akan hilang. Jejak digital itu kejam. Kenapa kejam? Karena ada dua hal yang mendasar. Pertama, dia tidak akan hilang. Yang kedua, dia bisa diangkat kapanpun, kapanpun itu dibutuhkan kayak gitu. Itu kekejaman. Jadi sekali dia posting, kita akan bisa dapatkan datanya bagaimanapun caranya. Banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan oleh ahli di bidang itu ya. Baik. Sekarang saya ke Mas Yudi. Lalu ya, ditahan dulu Mas Nova. Sekarang saya ke Mas Yudi. Azas praduga tidak bersalah tuh harus dong kita kedepankan. Karena alibi dari sang kepala BPN Jakarta Timur, istri saya ini mau udah kaya, dulunya model. Bisa nggak sih kita percaya mentah-mentah seperti itu, atau ntar terusin dulu transferannya seperti apa? Ya tentu sebagai seorang investigator ya, entah itu penyelidik, penyidik ataupun inspektorat ya, pemeriksa gitu ya, tentu dia tidak akan mempercayai perkataan. Ya, yang dipercaya adalah bukti dan bukti yang valid ya. Dan kalau kita berbicara mengenai sekarang ini adalah aset ya, tentu kalau dari dulu kan kita bicara mengenai ada laporan gitu kan, dari hulu ke hilir. Nah sekarang hilir nih, aset di seseorang ya itu pasti ada garisnya, ada liniernya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia punya mobil Rubicon. Nggak ujuk-ujuk dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa kita telusuri dari dia jalan-jalan, kenapa dia bisa jalan-jalan ya, siapa membayari, bagaimana proses pembayarannya, kemudian dia beli apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari mobil. Mobil itu telusuri kapan pembelian, siapa, bagaimana membeli dan lain sebagainya. Ya, tapi yang penting adalah ketiga, kita melihat kepantasan dari asetnya. Kita akan melihat profiling dari gajinya berapa selama setahun misalnya. Oh ternyata setahun gitu total-total dari gaji, honor, penghasilan dan sebagainya dia 2M. Tapi ternyata begitu dihitung dengan secara sistematis kok bisa 40M. Kemudian LHKPN. Kita bisa melihat, oh itu dilaporin di LHKPN enggak? Tas Hermesnya dilaporin di LHKPN enggak? Nah itu yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Yang kemudian akan menjadi hipotesis. Nah bagaimana cara mencari ya suatu peristiwa pidana misalnya di situ, ya kita bisa melihat bagaimana kewenangan jabatan dan sebagainya. Sebab
Itu sangat penting gitu kan. Mengapa dia bisa kaya? Apakah kayanya itu wajar atau tidak wajar? Iya. Artinya semua itu adalah pembuktian. Oke. Dia boleh berbicara apa saja, tapi buktilah yang kemudian mengkonkretkan itu. Ya, Apakah baik. benar yang dikatakan atau tidak. Oke, Mas Bayu, sebenarnya masyarakat akan percaya mentah-mentah nggak sih kalau misalnya pejabat yang tadi sudah disasar ini bilang, ya kaya karena bisnis keluarga, ya kaya karena istri saya memang model, udah kaya dari dulu. Bisa percaya nggak masyarakat? Singkat, Mas Bayu. Iya, saya kira sulit ya masyarakat kita percaya begitu saja ya. Bahkan ketika tidak ada belum ada temuan-temuan pun masyarakat sebenarnya juga sudah sulit gitu untuk percaya para pejabat-pejabat kita ya kalau kita lihat di sosial media. Gitu. Apalagi ketika misalnya mereka sudah mendapatkan data-data awal terkait perilaku dari keluarganya, tentu saja tingkat kepercayaan itu saya kira sulit ya dari masyarakat ya. Walaupun dibilang ini hasil dari ini, hasil dari ini. Ya. Tentu saya sepakat dengan Mas Yudi tadi bahwa harus ada pembuktiannya. Dan disinilah saya kira aparat atau institusi negara punya peran. Gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Alex tadi saya kira jangan kemudian seolah-olah semua dikembalikan kepada masyarakat. Justru institusi negara, KPK misalnya atau yang lain itu juga harus gencar melakukan upaya penyelidikan itu gitu ya. Untuk mencari bukti-bukti lanjutan. Begitu Mbak Caca kalau dari saya. Ya, baik, terima kasih Mas Bayu, bahkan juga Mas Nova. Nanti saya akan tanya di sini kepada Pak Trubus sebenarnya gimana ya. Saya baru aja kemarin beritain ada nenek-nenek gara-gara nggak bayar utang Rp5.000. 5.000 loh ini Pak Trubus dipukul sama debt collector. Nah. Ini pejabat nggak punya hati nurani atau bagaimana sih memamerkan kekayaan, punya tas aja harganya 1 miliar. Nggak kebayang saya punya uang seperti itu. Sesaat lagi ya Pak Trubus, usai jeda berikut.